Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga hari ini sehat semua ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Mari belajar bersama. Saat ini kita memasuki tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema yang pertama, aturan keselamatan di rumah. Dan hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-6. Pada bagian ini kita akan mengamati gambar, kemudian membaca teks percakapan, dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Tapi sebelumnya, mari kita baca teks ini terlebih dahulu. Udin merayakan ulang tahun. Ia mengundang semua teman satu kelasnya. Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya. Kita lanjutkan ke ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut dengan nyaring. Kita lihat teks percakapannya ya. Nah, di sini ada Udin sedang merayakan ulang tahunnya ya bersama teman-temannya. Selamat datang ya teman-teman. Aku senang dengan kehadiran kalian. Naik apa tadi ke sini? Tanya Udin ya kepada teman-temannya. Iya, sama-sama Udin. Kami juga berterima kasih telah diundang. Kami tadi naik sepeda. Siapa saja yang diundang Udin? Pukul berapa acaranya dimulai? Tanya Lani ya kepada Udin. Kemudian Udin menjawab. Yang diundang ada tetangga, teman-teman, dan juga ibu guru. Acaranya dimulai pukul 2 siang. Tapi, di mana ibu guru ya? Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Kemudian Edo menjawab, baiklah Udin, sebelum minum kita harus berdoa. Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah. Siapa yang mau memimpin doanya? Biar aku saja, kata Beni. Sebelum minum, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Berdoa mulai. Nah, kemudian mereka berdoa semua ya. Sekarang, apa isi percakapan Udin dan teman-temannya? Nah, kalau menurut Abi, percakapan di atas berisi kegiatan persiapan perayaan ulang tahun Udin yang akan dilaksanakan pukul 2 siang yang dihadiri oleh teman-temannya ya. Atau kalau kalian mau menambahkan lagi silahkan ya. Misalnya, ulang tahun Udin itu akan dihadiri sama ibu gurunya dan lain sebagainya ya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Pada kegiatan ini kita akan belajar membuat kalimat tanya ya. Bacalah kalimat-kalimat tanya berikut dengan nyaring. Nomor 1, naik apa tadi ke sini? Kemudian nomor 2, siapa saja yang diundang Udin? Kemudian nomor 3, pukul berapa acaranya dimulai? Kemudian nomor 4, di mana ibu guru ya? Kemudian nomor 5, bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu? Nah, kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, ciri-cirinya diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri tanda baca tanya. Nah, seperti ini ya tandanya. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Kita lihat gambarnya ya. Di sini ada kue. Ternyata kue ini di sekelilingnya banyak sekali kata tanya. Nah, nanti kita akan membuat kalimat tanya dari kata-kata tanya ini ya. Di sini ada apa, kemudian mengapa, kapan, bagaimana, di mana, dan siapa. Kita lanjutkan lagi. Tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati. Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi. Contoh kalimatnya, apa nama kue ini?
Kemudian nomor 2, mengapa kue ini sangat menarik? Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Nah, di sini sudah disiapkan kata tanya kapan, siapa, di mana, dan bagaimana ya. Kita buat kalimatnya di sini. Kapan kamu membeli kue ini? Kemudian nomor 4, siapa yang membuat kue ini? Nomor 5, di mana kamu membeli bahan kue ini? Dan nomor 6, contohnya, bagaimana cara memotong kue ini? Nah, inilah yang disebut dengan kalimat-kalimat tanya ya. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri tanda baca tanya. Kita lanjutkan lagi. Apakah pertanyaan yang kamu buat sudah benar? Jika belum, coba perbaiki dengan memperhatikan aturan kalimat tanya yang benar. Abi kira jawaban-jawaban ini sudah benar ya. Kita lanjutkan lagi ke ayo membaca. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari kegiatan beribadah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Kita baca dulu teksnya ya. Udin dan teman-teman berdoa bersama sebelum minum. Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah. Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing. Mereka tidak saling memaksakan kehendak. Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun. Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keberagaman. Tahukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Nah, kita lanjutkan di halaman berikutnya ya. Ayo berlatih. Coba tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah. Perhatikan contoh berikut. Nah, di bawahnya sudah ada contohnya. Misalnya, menghormati teman yang sedang melakukan sholat. Kita lanjutkan lagi. Sekarang, coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut. Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, karena Abi beragama Islam, bentuk kegiatannya contohnya ya. Bergotong royong membangun masjid, menghormati yang sedang berpuasa, kemudian melakukan bakti sosial, kemudian melakukan sholat Jumat, kemudian menghormati orang yang merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha, dan tidak mengganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya, yang menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, khususnya dalam beragama ya. Nah, sekarang coba peragakan di depan temanmu salah satu kegiatan yang kamu tulis. Peragakan dengan percaya diri. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Pada bagian ini kita akan mempelajari satuan baku dalam mengukur waktu menggunakan jam ya. Bacalah percakapan pada gambar berikut dengan nyaring. Hati-hati meniup lilinnya ya Udin. Mata akan terasa perih jika kena asapnya, kata Dayu kepada Udin. Kemudian Siti menambahkan, hati-hati juga memotong kuenya, jangan sampai tanganmu terluka. Nah, kita lihat gambarnya ya. Di sini ternyata Udin melaksanakan kegiatan ulang tahunnya bersama teman-temannya ya. Pukul 2 siang. Kita lanjutkan lagi. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar? Udin akan meniup lilin ulang tahun. Kemudian, pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Pukul 2 siang ya, seperti tertera pada gambar ini. Kita lanjutkan lagi. Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tetapi dalam sehari semalam ada 24 jam. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 1. Penulisan diteruskan ke pukul 13, 14, 15, terus ya hingga pukul 24 malam. Pukul 24 sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut.
Nah, di sini sudah ada gambar pukul 2 siang ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Ditulis pukul 14.00. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Di sini sudah ada gambar jam yang menunjukkan pukul 5 sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00. Gambar berikutnya di sini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 8 malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Nah, kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat. Nah, kita perhatikan dulu gambarnya. Di sini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 9 malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21. Ditulis pukul 21.00. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Di sini sudah ada gambar jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15. Ditulis pukul 15.00. Kemudian kita lanjutkan lagi ke gambar berikutnya yang ini. Pukul 12 siang ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Ditulis pukul 12.00. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 11 malam. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 23. Ditulis pukul 23.00. Dan yang terakhir, di sini ada gambar jam yang menunjukkan pukul 4 sore. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 16. Ditulis pukul 16.00. Nah, yang terakhir, kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa tentang tanda waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam hingga pukul 24 malam di rumah. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Yang terakhir, pesan dari Abi, ingat selalu pesan ibu ya, yaitu 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.